time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pembelajaran perilaku. Slide pertama ini ada apa itu teori pembelajaran perilaku. Nah, teman-teman, jadi teori pembelajaran perilaku adalah pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan bahwa perilaku individu dipelajari melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana pengalaman, baik dalam bentuk penguatan maupun hukuman, yang dapat membentuk dan mengubah perilaku seseorang. Karena teman-teman, teori ini berkembang dari eksperimen-eksperimen psikolog yang menunjukkan bahwa perilaku dapat dikondisikan atau dimodifikasi melalui pengalaman seperti yang dilakukan oleh Pavlov dan Skinner. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, siapa sih Pavlov dan Skinner ini? Nah, pada slide ini, kita pertama-tama akan membahas tentang teori Ivan Pavlov. Siapa sih Ivan Pavlov ini? Jadi, Ivan Pavlov ini adalah seorang ahli saraf dan psikologi eksperimental asal Rusia dan Soviet, teman-teman. Nah, jadi teori Pavlov ini yaitu conditioning klasik, adalah teori dalam pembelajaran perilaku yang menjelaskan bagaimana seseorang atau hewan dapat membentuk asosiasi antara dua stimulus yang sebelumnya tidak berhubungan. Adapun konsep dari Pavlov ini yaitu perilaku yang dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan respon otomatis. Contoh eksperimen Pavlov ini melalui hewan, yaitu anjing. Nah, jadi seekor anjing diberi makan setiap kali mendengar bunyi bel. Nah, setelah beberapa kali pengulangan, anjing mulai mengeluarkan air liur dengan mendengar bunyi bel saja, meskipun makanan tidak diberikan. Nah, dari sinilah beliau menekankan bahwa perilaku dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan respon otomatis, teman-teman. Selanjutnya masuk kepada teori Skinner. Nah, siapa sih si Skinner ini? Jadi, si Skinner ini adalah seorang psikolog, behavior, penemu, dan filosof sosial Amerika, teman-teman. Jadi, beliau ini mengembangkan teori tentang conditioning operant. Nah, apa sih maksudnya itu? Nah, jadi teori ini pembelajaran perilaku yang menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Adapun konsep dari Skinner ini, nah menurut Skinner, perilaku dapat dimodifikasi dengan dua jenis konsekuensi utama. Yang pertama itu ada penguatan atau peningkatan perilaku, yang kedua itu ada hukuman atau mengurangi perilaku. Nah, yang pertama ini penguatan atau meningkatkan perilaku dibagi menjadi dua, teman-teman, penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, penguatan positif ini ada menambahkan sesuatu yang menyenangkan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku terjadi lagi. Contohnya seperti misal, siswa yang rajin belajar mendapatkan pujian dari guru sehingga dia lebih termotivasi untuk belajar lagi. Sedangkan penguatan negatif ini yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku terjadi lagi. Contohnya itu seperti seorang siswa menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak dimarahi oleh gurunya. Yang kedua ada hukuman atau mengurangi perilaku. Nah, dibagi menjadi dua juga, teman-teman, hukuman positif dan hukuman negatif. Nah, hukuman positif ini yaitu menambahkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mengurangi kemungkinan perilaku terjadi lagi. Contohnya seperti siswa yang berbicara ketika pelajaran berlangsung akan diberikan tugas tambahan oleh gurunya. Seperti itu. Sedangkan hukuman negatif ini adalah untuk menghapus sesuatu yang menyenangkan untuk mengurangi kemungkinan perilaku terjadi lagi. Contohnya seperti anak atau seorang anak yang berkelahi dengan saudaranya tidak dibolehkan bermain video game lagi selama seminggu. Selanjutnya ada prinsip utama dalam teori pembelajaran perilaku. Ada 8 tahap ya, teman-teman. Yang pertama itu ada penguatan, yang kedua ada hukuman. Nah, penguatan dan hukuman ini sudah saya jelaskan pada sebelumnya, teori Skinner. Kita langsung saja masuk kepada prinsip utama yang ketiga, yaitu proses membangun perilaku yang kompleks secara bertahap dengan memberikan penguatan pada langkah-langkah kecil menuju perilaku yang diharapkan. Contohnya, guru mengajari anak murid dari menggambar garis dulu, lalu menulis huruf, hingga bisa merangkai kata. Yang keempat ada kepunahan, yaitu menghentikan perilaku dengan tidak memberikan penguatan lagi. Nah, maksudnya ini, misal ya, siswa yang biasanya bercanda di dalam kelas berhenti melakukannya karena tidak dihiraukan oleh teman-temannya. Yang kelima ada jadwal penguatan, yaitu aturan kapan dan bagaimana penguatan diberikan untuk membentuk atau mempertahankan perilaku tersebut, teman-teman. Nah, contohnya misal anak mendapatkan permen setiap kali ia merapikan mainannya.
Yang keenam, ada rangsangan antecedent, yaitu stimulus yang muncul sebelum perilaku dan mempengaruhi respon seseorang. Nah, ini masuk ke dalam contoh seperti Pavlov tadi teman-teman, tapi kita ambil contoh lain. Misal bel sekolah berbunyi, pasti kita langsung siap-siap untuk masuk kelas atau untuk istirahat atau untuk pulang, seperti itu. Yang ketujuh, ada diskriminasi, yaitu kemampuan membedakan kapan perilaku tertentu pantas dilakukan. Contoh, siswa tahu bahwa bercanda ini boleh dilakukan saat istirahat, namun tidak boleh dilakukan ketika belajar berlangsung. Yang kedelapan atau terakhir, ada generalisasi. Nah, yaitu kemampuan menerapkan perilaku yang sudah dipelajari dalam situasi lain. Contohnya, siswa yang belajar disiplin di sekolah pasti juga menerapkan disiplin di rumah. Nah, jadi prinsip-prinsip ini teman-teman digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif pada siswa. Usai sudah presentasi saya, sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya teman-teman, pembelajaran perilaku menekankan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, teori ini atau teori tadi yang sudah saya jelaskan didasarkan pada prinsip utama pembelajaran perilaku dengan menerapkan strategi seperti hadiah atau hukuman. Nah, ini guru atau dosen dapat membentuk perilaku siswa secara efektif. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan motivasi serta disiplinnya siswa. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.